Kalau sudah mati sekali menghadap Allah tidak akan kembali lagi. Maka Allah yang menceritakan dalam Quran bahwa kita hanya tinggal kenangan semata. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Selesai berganti, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Selesai zaman. Saya ibarat pohon sudah mulai menguning, hijau, kuning, layu, mati. Informasi ini sulit saya menyampaikannya, tapi kalau tak saya sampaikan, ini kalimat yang sangat menyakitkan. Tapi mesti saya ucapkan. Saya ustadz yang tidak pandai berbahasa basi kalimat berbunga-bunga. Saya to the point saja, bahwa yang kita bawa mati cuman 1 juta. Itu kalau ngirim 1 juta. Kalau ngirim 5.000, mau masuk surga 5.000. Kata malaikat, maksud Allah 5.000 mau masuk surga. Sekarang parkir di mall aja jam kedua udah 10.000. Pipis saja sekarang udah harga naik sesuai dengan kenaikan bensin. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau ada orang mengatakan marilah kita miskin, susah, melarat, Nabi Muhammad itu miskin. Ini Muhammad yang mana yang kau ceritakan ini? Andri Guruta kita kaya-kaya. Kalau mereka tidak kaya, tidak mungkin punya tanah luas bangun pondok pesantren. Tapi mereka hidupnya bersahaja. Untuk apa punya uang banyak-banyak? Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, sekaya-kayanya orang Bugis Makassar, bajunya paling tebal 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, jas, 3 lapis. Kalau sampai ada yang 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, itu makannya paling nambuh 3 kali. Siapa itu? Saya tadi. Enak sekali masakan di tempat Ustadz Hamdani. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semua dikeluarkan. Ada ikan yang belum dimasak. Lawa-lawa. Masya Allah. Ada macam-macam. Pokoknya saya coba semua, saya tes semua. Nanti saya pulang, saya ceritakan ke keluarga saya. Gimana rasanya bang? Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Begitu jugalah rasanya kalau sudah mati nanti menghadap Allah tidak sempat bersedekah. Air mata meleleh tak ada gunanya. Apa kata mereka? Setiap hari Jumat subuh ayat itu dibacakan. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Bukan somat. Orang-orang mati itu ditanya, mau kamu hidup lagi? Hai orang mati, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu untuk hidup sebentar saja ya Allah. 1 hari. Tidak kata Allah, semenit. Andai kau kasih aku waktu hidup semenit, mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersedekah. Begitulah keinginan mereka. Tapi memang orang mati ini tidak pernah hidup lagi untuk bercerita. Sampai sekarang belum ada orang mati datang cerita. Ada Pak Ustaz orang mati hidup lagi? Zombie? Inilah terlalu kebanyakan nonton film. Ada Pak Ustaz yang sudah mati datang lagi? Siapa? Genderuwo, Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Ustaz pun hafal juga hantu-hantu ini. Kita kalau sudah mati sekali menghadap Allah tidak akan kembali lagi. Maka Allah yang menceritakan dalam Quran bahwa kita hanya tinggal kenangan semata. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Selesai berganti, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Selesai zaman. Saya ibarat pohon sudah mulai menguning, hijau, kuning, layu, mati, selesai. Tumbuh yang hijau.
Jangan khawatir kematian, karena akan digantikan oleh tunas-tunas yang hijau. Yang menggantikan itu adalah santri-santri dari As'adiyah ini. Saya yang sedang melihat tunas-tunas hijau yang luar biasa, anak-anak muda berebut ingin bersalaman, memuliakan para Andri Guruta, memuliakan para alim ulama dan guru-guru mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Tapi bagaimana mereka mau melanjutkan kalau masjid ini belum juga selesai? Berdoa mereka ke atas menetes, ya Allah, kenapa menangis melihat semen belum juga selesai? Bapak ibu yang sholatnya di rumah kurang khusyuk, di masjid kurang khusyuk, datanglah ke sini insya Allah khusyuk. Saya Pak Ustadz kadang khusyuk waktu sujud. Kalau di masjid ini jangankan sujud, waktu ke atas pun juga. Pandang ke kanan, pandang ke kiri. Kalau ada orang hatinya tenang, rumah Allah belum selesai, perlu dia curiga terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bakhil, pelit, medit, kedekut, apa lagi? Nah, seke. Masya Allah, dapat kosakata baru. Ini bagi mereka ini, ada orang-orang yang pelit ini kalau melihat ini detak jantungnya, waduh, sedekah lagi. Tapi bagi orang yang hatinya lapang melihat ini, dia katakan inilah masanya investasi akhirat yang tidak akan putus dengan kematian. Bayangkan kalau masjid ini diselesaikan, 700 santri, apalagi ini bukan sekedar santri biasa, ini ma'had ali selevel S1. Mereka akan lanjut S2, S3, menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi pimpinan pondok pesantren. Satu anak santri itu akan punya 100 santri, menyebar ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Alumni dari pesantren As'adiyah yang akan menegakkan ahlus sunnah wal jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesantren As'adiyah berakidah Asy'ari, Asy'ari yang asli, berfikih Syafi'i, Syafi'i yang asli, bertasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ghazali yang asli. Kenapa Ustaz tekankan begitu? Kenapa Ustaz tekankan begitu? Karena sekarang banyak bawa-bawa nama Syafi'i, tapi Syafi'i palsu. Pakai nama Imam Syafi'i, tapi nggak kunut subuh. Imam Syafi'i itu kunut subuh sampai meninggal. Saya bukan fanatik kunut, saya bukan orang fanatik kunut. Tapi kalau saya jadi imam sholat dekat rumah saya, memang saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan yang tak berkunut. Tapi mengatakan Imam Syafi'i tidak berkunut itu palsu. Karena Imam Syafi'i itu berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut 2, yang tidak 2. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Oh, jadi metal jadinya. Yang tidak berkunut Hanafi dengan Hambali. Jadi payah betul. Kalau mau buat lembaga yang tidak berkunut, buatlah pesantren Imam Hambali atau sekolah tinggi Imam Hanafi. Tapi kalau membuat pesantren Imam Syafi'i, ternyata santrinya tidak berkunut, itu Syafi'i apa namanya? Syafi'i KW. Membuat lembaga namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab jenazah mengatakan, wa in khatimul Qur'ana, kalau orang meninggal itu dibacakan sekhatam Quran. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676, Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Jarak antara mereka 400 tahun lebih kurang. Tapi Imam Nawawi dari guru-gurunya bersanad sampai ke Imam Syafi'i. Dia katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Quran 30 juz, mereka hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal, fahuwa hasanun, itu bagus, afdol, seafdol-afdolnya dibacakan sekhatam Quran.
tiba-tiba ada yang mengaku ikut mazhab Syafi'i, pondok pesantren Imam Syafi'i, sekolah tinggi Imam Syafi'i, mengatakan tidak boleh membacakan Al-Quran pada orang meninggal. Jadi ente ini Syafi'i yang mana? Jadi perlu mungkin bapak ibu yang tidak pesantren berat membaca ini, membahas ini berat. Yang mana yang asli? Kalau ini berat nggak usah, yang ringan aja. Beli 2-3 sak semen, kirimkan. Pembahasan ini berat, biar kami aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 4.30. Itulah mengapa dari tadi saya melihat tiang ini, karena dia ngatur saya jam. Saya harus berangkat jam 5. Jadi jam 30 menit materi itu harus diselingi dengan lelang. Kita ikuti lelang yang akan tadi saya diminta. Ustaz Somad bisa melelang. Saya terus terang sampai sekarang melelang belum berhasil. Kalau yang melelang itu juru lelang, insya Allah berhasil. Tapi boleh nggak saya ceritakan pengalaman saya lelang di tempat-tempat lain? Boleh? Boleh ya? Pengalaman saya lelang di Jambi, waktu itu dilelang jaket yang saya pakai di Jambi. Itu yang paling saya ingat, karena itu yang duitnya agak besar. Yang lain-lain itu saya susah ingat. Di Jambi itu dilelang jaket saya harganya 270 juta. Dan orang Jambi itu susah-susah, miskin-miskin. Beda sama Sulawesi Selatan. Nah, ini serius saya. Orang Sulawesi Selatan itu di kepala itu emas pecinya. Ya kan? Kalau pergi haji, kita tidak perlu tanya dari mana, dari pakaiannya kita udah tahu. Kami kan waktu dulu di Kairo, Mesir kan, waktu haji kami pergi jadi petugas haji. Itu kami duduk bisa kami tebak. Itu dari mana? Itu Sulawesi Selatan. Asal banyak emasnya, itu Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan kaya-kaya. Jadi itu sekedar perbandingan aja. Jadi yang terpikir-pikir mau nyumbang berapa, sudah ada angkanya saya kasih tahu. Boleh sorban, boleh, asal jangan celana saya ini aja lah. Tadi sudah disiapkan oleh Kanda Haji Hamdani Halim RC. Apa yang mau dilelang, asal jangan melelang harga diri. Itu apa? Mau dilelang? Masya Allah, tabarakallah. Itu yang di dalam plastik itu dua kemungkinan. Bisa jadi yang mau dilelang, atau kain untuk saya pulangkan ini nanti habis semua. Jadi sudah disiapkan kain panjang. Itulah yang dapat. Ini sebetulnya akadnya adalah wakaf. Akadnya wakaf, infak, sedekah. Ini hanya sebagai hadiahnya saja. Hadiah kenang-kenangan. Supaya nanti kita bisa bercerita ke anak cucu kalau ditanya, ayah. Ya, itu sorban yang sering ayah pakai itu sorban siapa? Itu adalah sorban diberikan dulu waktu lelang di masjid Guruta, Andri Guruta, Yunus Martan. Itu diberikan oleh almarhum Abdul Somad. Hanya sekedar sebagai cerita saja, sebagai kenang-kenangan. Tidak memperpanjang mukaddimah, saya serahkan ke juru lelang kita. Nanti akan saya lanjutkan lagi insya Allah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.